Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia. Saya dari kelas 1A, Prodi S1 Farmasi, Universitas Verdekok Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang transkripsi dan translasi DNA dari mata kuliah biologi sel dengan dosen pembimbing Ibu Tuti Handayani, SSI, MSI. 1. Transkripsi adalah proses penyalinan DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasikan oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi ini hanya terjadi pada satu untaian rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ada beberapa tahapan dalam proses transkripsi. Pertama, inisiasi atau pemulaan, yaitu RNA polimerase melekat pada promoter atau pangkal transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan mengumpulkan semua proton. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Proses kedua yaitu elongasi atau pemanjangan, yaitu setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleus RNA. RNA akan membentuk pasangan basa ademi A dengan urasi U. Tahapan ketiganya yaitu terminasi atau pengakhiran, yaitu terminasi ini terjadi pada daerah terminator. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian mRNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus. 2. Translasi adalah sintesis polipepsida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Tahapan-tahapan dari proses translasi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi atau pemulaan, yaitu ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit yang terkecil. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. AUG akan berikatan untuk memberikan sinyal melalui proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon AUC yang akan membawa asam amino. Aminothionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA berfungsi untuk mengatur suatu proses genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Proses keduanya yaitu elongasi atau pemanjangan, yaitu kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Asam amino berikutan akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama. Asam amino pertama segera lepas dari ribosom, tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA kemudian datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan menjadi tRNA. Gabungan dari asam amino tersebut
akan membentuk rantaian polipepsida yang dikatalisasikan oleh rRNA. rRNA terdapat pada ribosom subunit terbesar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan pepsida yang menghubungkan polipepsida antar asam amino. Tahapan ketiganya terminasi atau pengakhiran, yaitu proses salah satu kondom stop mRNA yang telah melekat pada ribosom. Polipepsida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar ke subunit terkecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, proses dapat berikatan menjadi karbohidrat, dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian video penjelasan dari saya tentang materi transkripsi dan translasi DNA. Apabila ada salah penyebutan kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.